Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Leni Safitri dan teman saya Miss Nidar. Kami akan membahas mengenai budget penjualan. Berikut materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai pengertian budget penjualan, kegunaan budget penjualan, data dan informasi untuk menyusun budget penjualan, cara melakukan penaksiran, bentuk budget penjualan, bentuk potongan penjualan, dan yang terakhir ada bentuk potongan budget penjualan. Baik, diketahui bahwa tingkat keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja manajemen yang memadai dalam memperoleh laba dari waktu ke waktu. Salah satu elemen yang paling penting untuk mencapai laba yang optimal yaitu dengan adanya kegiatan penjualan. Maka, diperlukan adanya pengendalian dan perencanaan atas aktivitas penjualan dalam perusahaan. Salah satu cara dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan penjualan agar sejalan dengan tujuan perusahaan adalah dengan menyusun dan melaksanakan budget penjualan yang tepat. Dengan adanya budget penjualan, maka manajemen memiliki suatu pedoman untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan penjualan secara efektif. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian budget penjualan. Menurut M. Munandar, pengertian budget penjualan yaitu budget penjualan adalah budget yang merencanakan secara lebih efektif dan terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang kuantitas, kualitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Yang materi kedua yaitu kegunaan budget penjualan. Menurut M. Munandar, budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua budget bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, budget penjualan harus disusun paling awal dari semua budget lain di perusahaan. Yang ketiga yaitu ada data dan informasi untuk menyusun budget penjualan. Narifin 2007 menyatakan data-data yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan dikelompokkan menjadi 2 data, yaitu yang pertama yaitu ada data internal yang meliputi penjualan tahun-tahun yang lalu, meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualannya. Yang kedua yaitu ada pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu ada kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi. Yang kelima yaitu ada kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang terakhir yaitu ada fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu ada data eksternal. Data eksternal ini meliputi yang pertama yaitu ada keadaan persaingan di pasar, kemudian ada posisi perusahaan dalam persaingan, yang ketiga ada tingkat pertumbuhan penduduk, yang keempat yaitu ada tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang. Kemudian ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Berikutnya yaitu berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Dan yang terakhir yaitu ada kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada cara menyusun penaksiran. Menurut sifatnya,
Cara atau metode untuk melakukan penaksiran-penaksiran tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu yang bersifat kualitatif atau non-statistical method atau opinion method. Ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang, yaitu yang A, pendapat pimpinan bagian pemasaran atau executive opinion, yang B yaitu ada pendapat para petugas penjualan atau yang biasa disebut dengan salesman, yang C yaitu ada pendapat lembaga-lembaga penyalur atau channel of distribution, yang D yaitu ada pendapat konsumen melalui penelitian di pasar, yang E yaitu ada pendapat para pengamat atau para ahli yang dipandang memahami atau yang disebut dengan konsultan. Kemudian yang kedua yaitu ada yang bersifat kuantitatif atau statistical method. Ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika, misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan dan cara berpikir masyarakat, struktur masyarakat, dan sebagainya. Adapun beberapa cara penaksiran kuantitatif semacam ini antara lain, yang A yaitu cara yang mendasarkan diri pada data historis atau data pengalaman di waktu lalu dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri. Cara atau metode yang termasuk dalam kelompok ini misalnya yang pertama yaitu ada metode tren bebas, yang kedua yaitu ada metode tren setengah rata-rata, yang ketiga yaitu ada metode tren momen, yang keempat yaitu ada metode tren kuadrat terkecil, dan yang kelima yaitu ada metode tren kuadratik. Yang B yaitu cara yang mendasar diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir beserta hubungannya dengan variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Yang satu yaitu ada metode regresi tunggal, di mana penaksiran hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas dan satu variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Yang kedua yaitu ada metode regresi berganda, di mana penaksiran menggunakan satu variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas, dan lebih dari satu variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Yang selanjutnya C. Cara penaksiran menggunakan metode-metode statistik, tren ataupun regresi yang ditetapkan dalam berbagai analisis khusus. Yang pertama ada analisis industri atau analisis pangsa pasar atau market share. Yang kedua analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau product line analysis. Yang terakhir ada analisis pemakaian akhir produk atau end use analysis. Kemudian tadi sudah kita sebutkan beberapa metode yang dipakai. Maka berikut contoh metode tren bebas. Di sini ada data penjualan dari Januari 2006 sampai Juni 2007. Kemudian di sampingnya ada grafik. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa data historis penjualan selama 18 bulan berupa titik-titik yang tersebar secara tidak teratur. Jika titik-titik itu dihubungkan akan membentuk garis patah-patah yang tidak teratur pula. Metode tren bebas menentukan bahwa garis patah-patah tersebut diganti atau diubah menjadi garis lurus sedemikian rupa sehingga cukup representatif mewakili titik-titik data historis yang tersebar secara tidak teratur itu. Pembuatan garis-garis lurus yang dilakukan secara bebas atau freehand tergantung pada perasaan, intuisi, atau imajinasi dari masing-masing orang. Kemudian selanjutnya juga ada metode tren setengah rata-rata. Menurut metode ini, garis lurus dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data historis tersebut. Kemudian diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu, sehingga unsur subjektif dapat dihilangkan berdasarkan formulasi matematika. Garis lurus yang akan dibentuk dinyatakan dalam suatu persamaan atau suatu fungsi garis lurus atau linear, yaitu persamaannya Y sama dengan A tambah BX. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A tambah BX, semua data historis dikelompokkan menjadi dua kelompok atau himpunan dengan jumlah anggota masing-masing kelompok sama.
Berikut ada contohnya, yaitu data penjualan dari Januari 2006 sampai April 2007. Berikut ada cara untuk menentukan persamaannya, dan yang selanjutnya ada metode tren setengah rata-rata dengan N ganjil. Tadi kita carinya N genap, sekarang N ganjil. Berikut ada data penjualannya, itu dari Januari 2006 sampai dengan Mei 2007 hingga didapat persamaannya. Kemudian yang ketiga ada metode trend moment, yaitu ada contoh data penjualannya, yaitu dari 2006 sampai Juni 2007. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX. Kemudian dicari dengan cara eliminasi sehingga didapat persamaan Y sama dengan A tambah BX. Kemudian yang keempat yaitu ada metode tren kuadrat terkecil. Sebenarnya, metode tren kuadrat terkecil atau least square hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode tren moment, sehingga mempermudah perhitungan-perhitungannya. Sebagaimana telah diutarakan di muka, metode tren moment menggunakan rumus sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Metode tren kuadrat terkecil menyederhanakan rumus tersebut dengan cara mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah parameter X sama dengan 0 dalam kurung sigma X sama dengan 0. Oleh karena itu, sigma X sama dengan 0. Maka rumus tersebut akan menjadi sederhana, yaitu sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X, sehingga A sigma Y dibagi N. Kemudian sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat disederhanakan menjadi B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dengan demikian, metode tren kuadrat terkecil menggunakan rumus Y aksen A sama dengan A ditambah BX. Yang satu, A sama dengan sigma Y, 2, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat dengan syarat sigma X sama dengan 0. Kemudian yang kelima yaitu ada metode tren kuadratik. Bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai data historis yang cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung atau non-linear, semacam ini tersedia beberapa metode penaksiran atau forecasting, yang masing-masing disesuaikan dengan bentuk kelengkungan garis tersebut bila mana data historis yang bersangkutan cenderung mengarah ke garis lengkung yang berbentuk parabola. Maka metode yang sesuai untuk dipergunakan adalah metode tren kuadratik atau yang disebut dengan parabolik. Dalam matematika, bentuk parabola semacam ini dinyatakan dalam suatu persamaan atau fungsi parabola, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX sama dengan ditambah CX kuadrat. Menurut metode tren kuadratik, fungsi parabola sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis tersebut dapat dihitung dengan rumus Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Kemudian yang keenam ada metode regresi tunggal. Metode regresi tunggal merupakan metode penaksiran atau forecasting yang tidak hanya mendasarkan diri pada data historis dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri, melainkan juga menghubungkan dengan satu variabel lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan dari variabel yang akan ditaksir tersebut. Menurut metode regresi tunggal, persamaan atau fungsi regresi tersebut dapat dihitung dengan rumus Y aksen sama dengan A tambah BX, 1, EY sama dengan AN ditambah BEX. Yang kedua yaitu ada EXY sama dengan AEX ditambah BEX kuadrat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu metode statistika untuk analisis khusus, yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang A yaitu ada analisis industri. Analisis ini dilakukan terutama untuk mengetahui posisi perusahaan dalam lingkungan industri secara keseluruhan. Selanjutnya yang B yaitu ada analisis jenis produk vestibulum, yaitu analisis jenis produk atau produk line ini diperlukan oleh perusahaan yang memproduksikan lebih dari satu jenis barang.
Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis pemakai akhir dari produk vestibulum, di mana perusahaan yang menghasilkan sesuatu barang industri akan melakukan penaksiran atau forecasting, maka perlu mengadakan analisis terhadap pemakai akhir terhadap produk yang dihasilkan itu. Selanjutnya yaitu ada poin yang kelima yaitu bentuk budget penjualan. Tidak ada bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget penjualan. Ini berarti tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya. Namun harus mencakup rencana tentang jenis, mutu barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualan. Yang keenam ada bentuk potongan penjualan. Perusahaan akan memberikan potongan penjualan kepada para pembeli yang memenuhi kriteria-kriteria khusus sebagai salah satu dalam daya tarik persaingan untuk mendorong para pembeli untuk melakukan transaksi-transaksi pembelian secara tunai agar mempercepat arus masuk kas dalam perusahaan sehingga dapat memperkecil kebutuhan modal kerja. Misalnya, syarat pembayaran tersebut ditentukan sebesar 3/10 N/30, maka berarti bahwa bila pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari, maka 10 hari dari sejak tanggal transaksi, maka diberikan potongan penjualan sebesar 3% dari jumlah pembeliannya. Bila melakukan pembayaran setelah lewat batas waktu 10 hari, maka tidak ada potongan penjualan. Namun, batas akhir pembayaran dalam waktu 30 hari sejak tanggal transaksi. Jika tidak membayar, nama baiknya mulai diragukan. Yang terakhir ada bentuk budget potongan penjualan. Tidak ada bentuk atau standar terhadap potongan budget penjualan. Namun, tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk serta formatnya yang disesuaikan sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.